Martial Master. Diceritakan sebelumnya Qin melawan avatar Dewa Kematian, dan merobek celah kecil yang tak terhitung jumlahnya di bidang ketertiban yang dibentuk oleh Dewa Kematian. Meskipun Dewa Kematian di depannya hanyalah tiruan, dan kekuatannya bahkan tidak 1% dari Dewa Kematian itu sendiri. Dongeng Donghua. Bab 5309. Sabit Kematian. Memikirkan hal ini, sementara Qin sangat gembira, niat membunuh yang menakutkan di pedang Rusti yang misterius menyapu dengan putus asa dan gila. Ledakan. Kekuatan air laut mati yang tak terhitung jumlahnya mekar seperti lautan luas, terus mengalir ke domain kecepatan. Wajah Dewa Kematian berubah drastis pada saat ini. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Vientin Divine Phase Transcendence Realm berlapis ganda dapat menembus domainnya sendiri dalam sekejap. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tapi sebelum kepanikan di hatinya mereda, dia segera merasakan serangkaian niat membunuh yang menakutkan dengan cepat merembes ke klonnya melalui domain keteraturannya. Setelah serangkaian rasa sakit yang menggelitik, proyeksi avatar yang terbentuk sepertinya akan meledak. Dia bahkan lebih kaget, karena dia langsung merasa bahwa niat membunuh ini sangat mirip dengan niat membunuh yang terkandung di kedalaman laut mati. Tidak, sama sekali tidak mirip. Tetapi keduanya hampir persis sama. Kamu menguasai niat membunuh laut mati. Tidak mungkin, Dewa Kematian tiba-tiba berkata dengan kaget. Ini mengejutkannya bahkan lebih dari detasemen ganda Qin yang menghancurkan domain ketertibannya. Niat membunuh laut mati adalah sesuatu yang coba dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlantar mereka, tetapi sampai sekarang penguasa dari banyak area terlarang di seluruh tanah terlantar belum dapat benar-benar mengendalikan niat membunuh laut mati. Paling banyak itu adalah niat membunuh dari laut mati, kemampuan hanya ditingkatkan. Tapi detasemen ganda di depannya benar-benar mengendalikan niat membunuh laut mati. Ini hanyalah sebuah fantasi. Hanya saja sekarang dia tidak peduli untuk berpikir banyak lagi, karena niat membunuh yang muncul di sekitarnya semakin menakutkan. Dan telah menyelimutinya sepenuhnya, kekuatan niat membunuh itu semakin kuat, dan dia bahkan memiliki semacam perasaan bahwa setelah niat membunuh ini diringkas menjadi ekstrim, mereka mungkin dapat merobek avatar yang kental dalam sekejap. Yang paling membuatnya takut adalah bahwa, bersama dengan niat membunuh yang mengerikan ini, bahkan ada kendala ruang yang menakutkan. Batasan ruang ini menjadi semakin konvergen. Jika dia tidak bereaksi, dia bahkan mungkin tidak bisa bergerak pada akhirnya. Dewa Kematian tidak berani ragu lagi. Begitu dia mengangkat tangannya, sabit hitam kehampaan muncul di tangannya. Saat sabit hitam itu muncul, kehampaan di sekelilingnya mengeluarkan suara robek seperti kain. Sabit hitam pekat ini adalah harta pamungkas Dewa Kematian, sabit Dewa Kematian. Meskipun itu hanya hantu yang diproyeksikan, kekuatannya sudah cukup menakutkan untuk membuat orang gemetar. Itu cukup untuk membelah 2 kali lipat. Detasemen puncak level menjadi 2 secara instan. Saat sabit kematian muncul, itu sudah dikorbankan oleh Dewa Kematian dengan seluruh kekuatannya. Suara menusuk kaca gosok bergema di sekitar, seolah-olah angin dingin menderu bertiup melintasi tanah kosong dan dingin di musim dingin yang parah. Dan cahaya hitam seperti kabut dingin langsung menembus celah antara dia dan Qin. Jarak menyelimuti Qin. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan yang dibentuk oleh pedang berkarat misterius di depan Qin terus-menerus terkoyak oleh cahaya hitam legam ini.
Pada saat yang sama Qin Chen juga mendengar semburan suara retak. Dan dia tahu bahwa domain niat membunuh yang belum dia bentuk sepenuhnya telah terus-menerus dipatahkan di bawah pemenggalan kepala sabit maut. Qin Chen tahu di dalam hatinya bahwa domain niat membunuh yang dia bentuk hanya karena dia memanfaatkan niat membunuh di Laut Mati, dan dia sama sekali tidak mengontrol domain ketertiban. Hari ini, dia bahkan belum sepenuhnya memasuki masih terlalu lemah untuk pembangkit tenaga listrik teratas dalam transendensi rangkap 3. Pada saat kritis ini, Qin Chen langsung mengaktifkan Hall of Ten Tribulations, tergantung di atas kepalanya, dan Hall of Ten Tribulations memancarkan gelombang cahaya hitam yang langsung menyelimuti Qin Chen, dan kemudian Rusty Sword yang misterius juga ditangkap oleh Qin. Pedang itu juga dikorbankan dengan panik oleh Qin Chen, dan air laut mati dipadatkan oleh Qin Chen, dan langsung dipotong menjadi sungai panjang yang luas. Sebuah sungai laut mati yang sangat gelap dan dalam juga melintasi ruang di antara keduanya, membelah menuju Dewa Kematian. Tebasan tangisan laut mati. Dewa Kematian ini memiliki niat membunuh terhadap Qin Chen. Dan Qin Chen juga memiliki niat membunuh terhadapnya. Qin Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Detasemen di sekitarnya melihat sungai laut mati yang sangat gelap dan luas. Dan bahkan menjadi sedikit kabur niat membunuh yang mengerikan di sungai panjang yang dibentuk oleh air laut mati langsung mengejutkan jiwa, terutama pukulan ini dikombinasikan dengan Qin Chen pasti membunuh. Momentum tidak bisa kembali membuat semua orang yang terpisah di sekitar merasa bahwa mereka akan dihancurkan sepenuhnya sebelum mereka melihat Dewa Kematian di sungai yang panjang ini. Boom! Sungai panjang laut mati bertabrakan dengan sabit maut, dan air laut pembunuh yang dalam dan cahaya gelap yang dibawa oleh sabit maut meluap. Kekuatan gelisah membuat seluruh tubuhnya menggigil, dan dia mengorbankan pertahanannya sendiri harta tanpa ragu-ragu. Retak. Setelah sungai panjang dan cahaya hitam meluap, pedang berkarat misterius Qin Chen telah melambat, tetapi Qin Chen langsung menghancurkan sabit maut dengan cahaya hitamnya. Dewa Kematian tampak kaget, dia tidak pernah berpikir bahwa pukulan dari sabit maut paling berharga yang dia kembangkan akan dipatahkan oleh anak laki-laki di depannya. Cahaya dan bayangan berkabut, nyaris tidak terhalang di depannya. Boom! Terdengar raungan lain, dan bayangan sabit kematian hanyalah proyeksi Dewa Kematian yang menggunakan asalnya sendiri, dan terus-menerus dipengaruhi oleh perkasa sungai laut mati. Sesaat saya mendengar ledakan itu. Hantu sabit kematian runtuh dalam sekejap di bawah aliran sungai panjang laut mati, berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan meledak. Lagi pula, sabit kematian hanyalah hantu yang dipadatkan oleh proyeksi asli klon kematian, bukan sabit kematian yang sebenarnya. Dan air laut mati yang ditampilkan oleh pedang berkarat misterius Qin Chen sebenarnya adalah air laut mati yang diserap dari mata. Mata air laut mati sebaliknya, bagaimana mereka bisa menahan serangan Qin Chen? Setelah hantu sabit di depan Dewa Kematian pecah, air laut dari laut mati yang ditebas Qin Chen terus berlanjut. Sungai panjang yang perkasa itu seperti gelombang tsunami menelan hantu Dewa Kematian di sejenak. Engah. Seteguk darah esensi tak terlihat dimuntahkan. Awalnya, Dewa Kematian di depannya hanyalah proyeksi klon, bukan tubuh utama, dan tidak akan memuntahkan darah sama sekali. Itu terbang puluhan ribu kaki sebelum berhenti. Dan aura di tubuhnya sudah berbintik-bintik, jelas dia mengalami banyak trauma. Tuan Dewa Kematian. Di kejauhan, di dekat mata-mata air laut mati, makam Jenderal Mingyan dan yang lainnya dilarikan keluar oleh kejutan yang mengerikan segera setelah mereka mengirim harta pertahanan. Dan kemudian mereka melihat pemandangan Dewa Kematian terbang mundur dengan luka serius yang satu gemetar dan
meraung, dengan kepanikan di matanya. Lord Reaper ditolak oleh cedera. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah berani mereka bayangkan. Pada saat ini, Krusty Sword yang misterius dan air laut mati yang luas sekali lagi jatuh ke tangan Qin Chen, tetapi Qin Chen tidak berhenti di situ mengambil langkah maju lagi. Momentum tubuhnya menjadi semakin keras dan misterius Rusty Sword di tangannya bahkan lebih kuat. Semua orang yang terpisah di sekitar terkejut melihat proyeksi avatar Lord Reaper, dan anak di depannya tidak bertahan bahkan untuk sesaat dan terluka. Apa-apaan? Bab 5310. Balai Raja Hantu. Menolak hantu Dewa Kematian dengan satu gerakan aura Qin Chen luar biasa. Aura yang luas itu tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Dan kehampaan di sekitarnya bahkan membuat raungan kendali. Niat membunuh laut mati, Anda benar-benar mengendalikan niat membunuh laut mati, bagaimana Anda melakukannya? Hantu Dewa Kematian menghantam ke belakang, menatap Qin Chen dengan mata ketakutan dan marah, dan pada saat yang sama, jauh di dalam mata yang ketakutan dan marah, ada dengan sedikit keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan, rasanya seperti melihat kecantikan telanjang tiada taraf. Niat membunuh laut mati adalah salah satu kekuatan yang selalu ingin dikendalikan oleh para penguasa daerah terlarang, tetapi sejauh ini, tidak ada penguasa daerah terlarang yang mampu melakukannya. Tapi bocah di depannya benar-benar mengendalikan niat membunuh dari laut mati, yang membuatnya tidak gemetar atau bersemangat. Jika dia bisa menangkap anak di depannya, bukankah dia juga bisa menemukan metode untuk mengendalikan niat membunuh laut mati pada saat itu, di seluruh tanah terbengkalai? Apakah ada penguasa area terlarang siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Saya khawatir mereka akan diremas olehnya. Dan yang paling mengejutkan Dewa Kematian adalah bahwa setelah konfrontasi sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa Qin Chen di depannya jelas bukan detasemen rangkap 3. Tetapi hanya detasemen ganda, dan bahkan kekuatan maha kuasa ganda dalam dirinya tidak terlalu kuat. Patung terpisah tingkat 2 dengan kultivasi seperti itu dapat mengendalikan niat membunuh dari laut mati, rahasia macam apa yang dia miliki? Bagaimana kursi ini mengendalikan niat membunuh laut mati? Apa hubungannya denganmu? Qin Chen mencibir. Jika dia masih memiliki ide untuk menaklukkan orang-orang ini dari makam dunia bawah, maka dia sama sekali tidak berdiskusi dengan Dewa Kematian di depannya. Rencana kondisi. Sebagai penguasa area terlarang, orang kuat seperti Reaper tidak akan pernah menegosiasikan persyaratan dengannya. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menangkap dirinya sendiri dan menyiksa semua rahasianya. Jadi ketika Dewa Kematian sangat marah dan terkejut, Qin Chen tidak ragu sama sekali, dan sekali lagi mengorbankan pedang karat misterius itu. Gelombang niat membunuh yang melonjak. Kali ini, Qin Chen secara langsung mengaktifkan prinsip-prinsip ruang, dan benar-benar menyatukan niat membunuh di Rusty Sword yang misterius dengannya. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi celah ruang, menyatu ke langit yang penuh dengan cahaya pedang dan menebas dengan keras. Dalam hal ini, cahaya pedang, niat membunuh yang terkandung dalam pedang berkarat misterius dan niat membunuh mengerikan yang terkandung dalam air laut mati bahkan lebih menyatu. Dewa Kematian telah melihat kekuatan serangan mematikan air laut yang mematikan, dan dia tidak berani mengabaikannya. Saat Qin Chen bergerak, sabit Dewa Kematian di depannya dipadatkan lagi. Pada saat yang sama, kekuatan tak berujung dari aturan gelap kematian melonjak keluar dari tubuhnya, dan kekuatan aturan kematian ini berubah menjadi pusaran seperti riak. Dikombinasikan dengan sabit kematian, dan menutupi Qin Chen dengan niat membunuh hitam pekat. Masa lalu.
Kali ini, Dewa Kematian tahu bahwa itu bukan tugas yang mudah untuk menangkap Qin Chen, jadi dia langsung membakar asal tiruannya, dan dalam sekejap, kehendak kematian yang tak terhitung jumlahnya turun, langsung menjerumuskan dunia sekitarnya ke dalam. Tak berujung, mimpi buruk kematian. Dalam kasus membakar sumbernya, avatar kematiannya hanya dapat bertahan untuk sebatang dupa paling banyak, tetapi menurutnya, waktu sebatang dupa ini cukup untuk menangkap Qin Chen dengan detasemen ganda, bahkan jika pihak lain memiliki. Sama berlaku untuk niat membunuh laut mati di bawah kekuatan penuh dari Death God Burning Origin, kekuatan Death God Skite meletus lebih dari 2 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Dan cahaya kematian hitam legam yang dikeluarkannya bergelombang-gelombang demi gelombang, hanya menonton dari samping. Maka Mingyan Jenderal dan yang lainnya juga diam-diam gemetar. Dia siap, begitu Lord Reaper menang, dia akan segera mengapit Qin Chen sehingga Lord Reaper dapat dengan cepat menangkapnya. Dewa Kematian telah merasakan kekuatan Qin Chen sebelumnya, dan tahu bahwa niat membunuh Qin Chen yang paling kuat adalah niat membunuh laut mati, jadi kali ini dia langsung membakar sumbernya. Terluka parah untuk menerobos serangan niat membunuh Qin Chen, dan kemudian langsung menangkap Qin Chen. Dia percaya bahwa selama serangan Qin Chen tidak dapat menghancurkan bidang perintahnya, dia akan dapat mengambil kesempatan ini untuk menangkap Qin Chen, bagaimanapun. Tidak mungkin untuk menahan serangannya dengan detasemen ganda Qin Chen. Namun, ketika serangannya bertabrakan dengan serangan niat membunuh Qin Chen, Dewa Kematian dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah. Serangannya dengan sabit Dewa Kematian dikorbankan, tetapi lambat seperti bulu yang terbang di langit. Saat berikutnya, dia merasakan sekitarnya. Waktu dan ruang di sekitarnya menjadi sangat beku, dan semua serangannya bergerak maju dalam kehampaan seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Sementara serangan lawan tidak terpengaruh sama sekali, dan ketika dia bereaksi, Qin Chen cahaya pedang pembunuh hitam yang memenuhi langit telah tersapu. Dewa Kematian segera ketakutan. Jika ini terus berlanjut, serangan Qin Chen telah mengenai dia sebelum serangannya jatuh pada Qin Chen. Sekarang dia hanyalah sumber klon. Jika dia terus dikonsumsi, dia pasti akan berada di bawah serangan Qin Chen. Tercabik-cabik. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain, membakar sumbernya dengan gila-gilaan, mencoba melarikan diri dari batasan ruang dan waktu Qin Chen. Dewa Kematian tahu betul bahwa selama dia dapat melukai Qin Chen secara serius, bahkan jika dia hanya memiliki sedikit kekuatan klon asli yang tersisa, dia dapat menangkap lawan. Bahkan jika klon aslinya benar-benar runtuh, akan ada Jenderal Makam Mingyan di sini, jadi tidak perlu khawatir Qin Chen akan kabur. Jadi pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk melukai Qin Chen secara serius. Boom, boom, boom. Saat serangan Qin Chen jatuh, serangan Dewa Kematian akhirnya menghantam Qin Chen, membuat raungan yang mencengangkan. Makam Jenderal Mingyan, yang menonton di samping, terkejut menemukan bahwa sabit maut yang dilemparkan oleh Lord Reaper dan cahaya hitam pembunuh dari sabit mautnya semuanya mengenai aula kuno yang tiba-tiba muncul di kepala Qin Chen. Aula itu bergetar keras, tapi itu tidak rusak sama sekali. Itu tidak menyebabkan kerusakan mendasar pada Qin Chen. Itu hanya membuat Qin Chen muntah darah, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menghilang. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Dewa Kematian juga menemukan tempat serangannya yang gagal, dan segera mengeluarkan raungan yang luar biasa. Namun, sebelum aumannya dilepaskan sepenuhnya, pedang hitam legam yang tak terhitung jumlahnya menyala yang dikorbankan Qin Chen sudah gila itu menimpanya. Setelah Dewa Kematian membakar sumbernya, dia nyaris melepaskan diri dari belenggu Qin Chen, tetapi tersapu oleh lampu pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya tanpa kekuatan untuk melanjutkan.
Di bawah serangan Qin Chen, hantu sabit kematiannya langsung dimusnahkan oleh lampu pedang niat membunuh hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dan lampu pedang niat membunuh hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh hantu kematian ke dalamnya seperti lautan luas. Saat ini, Dewa Kematian telah menghabiskan seluruh kekuatannya karena membakar sumbernya. Meskipun dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak berdaya saat ini. Puff! Beberapa suara terdengar, dan sosok agung Dewa Kematian menembus kehampaan. Dia menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya terkoyak oleh cahaya pedang hitam legam dari niat membunuh. Ketika dia terus-menerus mengamuk di tengah, dia tiba-tiba merasakan kekuatan hutan yang samar, dan menunjuk ke arah Qin Chen dengan mata marah di matanya, dan berkata, "Energi hantu spiritual, kamu berasal dari istana Raja Hantu." Qin Chen wajahnya menjadi pucat, dia berubah sedikit, seolah-olah ada rahasia yang ditemukan dengan pergantian pedang berkarat misterius, asal aslinya. Yang sekali lagi diselimuti niat membunuh tanpa akhir, dengan cepat menghilang dan runtuh. Tapi tepat ketika avatar asal Dewa Kematian akan benar-benar runtuh, tiba-tiba aliran cahaya melonjak dari asalnya, dan itu akan meninggalkan dunia ini dalam sekejap. Ini adalah kekuatan inti dari avatar Dewa Kematian, dan jelas bahwa dia ingin melestarikan sumber ini dan melarikan diri dari tempat ini. Tuan Raja Hantu. Qin Chen buru-buru berteriak ketika dia melihat ini. Hah! Saat Qin Chen berteriak, dalam kehampaan yang tak ada habisnya, tiba-tiba energi hantu yang tak ada habisnya melonjak. Dan kekuatan 3 kali lipat di luar alam tatanan abadi menyelimuti dunia. Di dunia yang luas, telah ada Raja Hantu yang sangat besar berbaring telapak tangannya. Dan menamparkan langsung pada asal Dewa Kematian. Raja Hantu Shenming, ini benar-benar kamu. Dewa Kematian menunjukkan ekspresi ketakutan, beraninya kamu menyinggung pemakaman Dewa Kematianku di Istana Raja Hantu, apakah kamu ingin mengadili kematian? Dewa Kematian, aula Raja Hantuku juga merupakan area terlarang, bagaimana aku bisa takut dengan kuburan Dewa Kematianmu? Udara sedingin es melonjak. Dan telapak tangan Raja Hantu yang besar langsung menutupi garis Dewa Kematian tanpa berhenti atau ragu-ragu asal-usul, dengan ledakan, kekuatan tatanan abadi yang tak berujung melonjak. Langsung memusnahkan asal-usul Dewa Kematian, mengubahnya menjadi kehampaan tanpa akhir. Bab 5311. Tubuh sejati tiba. Ledakan. Avatar Dewa Kematian jatuh, dan sumber kematian yang tak ada habisnya langsung memenuhi seluruh dunia dalam kehampaan mata air laut mati. Ada nafas kematian yang mencengangkan di mana-mana dalam sekejap. Ini adalah kekuatan asli kematian yang hanyut setelah Dewa Kematian jatuh. Meskipun itu hanya tiruan dari Dewa Kematian yang turun sebelumnya, bahkan tiruan dari Dewa Kematian masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, sumber kematian yang tak ada habisnya dalam sekejap seperti sungai panjang, yang dikumpulkan oleh Qin Chen ke dunia yang kacau, dan menghilang dalam sekejap. Asal pembangkit tenaga 3 terpisah, ini adalah tonik yang hebat, bagaimana mungkin Qin Chen mau menyia-nyiakannya? Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya menatap kosong pada Dewa Kematian yang telah berubah menjadi nafas kematian yang tak ada habisnya, cakupan tanah terbengkalai. Tidak pernah takut pada siapapun. Mereka telah mengikuti Lord Reaper selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat Lord Reaper makan habis, tetapi sekarang, salah satu avatar Lord Reaper dibunuh langsung di sini. Yang terlalu menakutkan. Raja Hantu Hutan. Mungkinkah Raja Hantu Hutan ada di sini? Underworld Tom General dan yang lainnya mengangkat kepala dengan ngeri, dan mereka juga mendengar kata-kata Lord Reaper yang ketakutan dan marah sebelum avatar itu hancur. Mungkinkah Raja Hantu dari hutan gelap datang sendiri?
Jika Raja Hantu dari dunia bawah hutan yang datang sendiri, maka semuanya akan masuk akal. Namun, ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat aura hantu dunia bawah yang tak berujung menghilang dalam sekejap. Dan kepala kristal tengkorak hitam pekat melayang turun dari langit dan mendatangi pembudidaya hantu muda di depan mereka. "Hei, Tuan Muda Chen, bagaimana akting bawahanmu? Terlihat mirip kan?" "Hei." Wan Gu Mingzu tersenyum pada Qin Chen. Nafas gelap tak berujung yang keluar sebelum itu benar-benar dilepaskan oleh kristal tengkorak ini. Tidak jauh dari sana, Jenderal Makam Dunia Bawah dan yang lainnya semua tercengang. Bukankah itu berarti Raja Hantu Hutan Dunia Bawah bergerak? Mengapa kristal tengkorak yang menelan hartanya sendiri sebelumnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat ini, Jenderal Makam Mingyan akan kehilangan akal sehatnya. Mungkinkah Raja Hantu dari hantu hutan yang menyerang sebelumnya berpura-pura menjadi kristal tengkorak di depannya? Tetapi jika itu adalah kristal tengkorak yang berpura-pura, dengan kekuatan Lord Reaper, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Atau kristal tengkorak ini Raja Hantu Hutan? Tetapi ketika mereka bertanya-tanya, Qin Chen menyingkirkan pedang berkarat misterius saat ini, melirik Wang Wu Mingzu dengan samar, dan berkata, "Boleh. Subscribe Dongeng Donghua." "Boleh." Wang Wu Mingzu segera melompat. "Tuan Muda Chen, saya bukan bawahan. Saya mengatakan bahwa bawahan ini telah menyerap sebagian dari kekuatan spiritual Raja Hantu Hutan sebelumnya, dan berpura-pura menjadi Raja Hantu Hutan dengan kekuatan bawahan. Itu hal yang mudah. Klon dari Dewa Kematian, bahkan jika dia datang sendiri, sama sekali tidak mungkin untuk mengenalinya." "Oh, sangat kuat. Itu wajar." Wang Wu Mingzu dengan bangga berkata. "Tuan Muda Chen, berbalik dan kamu akan membunuh yang rusak itu tubuh." Avatar Dewa Kematian dibagi menjadi bawahan, dan bawahan berjanji untuk berpura-pura menjadi Dewa Kematian lain kali. Orang-orang ini telah berada di tempat terlantar ini sepanjang tahun, dan kekuatan asli sebenarnya relatif dekat, yang mana berisi suasana unik dari tempat yang ditinggalkan. Ini sangat berpura-pura. Tuan Muda Chen, Anda tidak tahu bahwa ketika saya berada di bawah komando Kaisar Agung di zaman kuno, bawahan saya dikenal sebagai Tuan Muda Berwajah Seribu Dunia Bawah. Tuan Muda Berwajah Seribu. Puff. Di belakang Qin Chen, gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak. "Apa maksudmu? Bukankah kursi ini terlihat seperti itu?" Wan Gu Mingzu berkata dengan marah. "Oke, jangan buang waktu." Qin Chen memberi pandangan kosong pada Wang Wu Mingzu. Zhu melirik, lalu melihat sekeliling, mengerutkan kening dan berkata, "Bersihkan medan perang dengan cepat dan pergi dari sini. Apa yang dimusnahkan sebelumnya adalah tiruan dari Dewa Kematian. Tubuhnya pasti sudah tahu semua yang terjadi di sini. Akan merepotkan ketika dia tubuh tiba. Tuan Muda Chen, apa yang kamu takutkan? Dengan bawahan di sini, bahkan jika tubuh utama Dewa Kematian tiba, bawahan pasti akan membiarkannya." Wan Gu Mingzu tidak menyelesaikannya kalimatnya ketika dia melihat tatapan dingin Qin Chen. Ketika dia datang, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. "Kamu bisa yakin, Makam Mingyan ini akan diserahkan kepada bawahanmu, dan aku berjanji untuk membantumu merapikan dengan patuh." Makam akan bergegas. Boom! Mewakili aura terpisah dari puncak tiga itu ditekan dalam sekejap. Aura ini. Wajah Makam Jenderal Mingyan dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka buru-buru ingin melarikan diri dari sini. Tetapi bahkan avatar Dewa Kematian tidak dapat melepaskan diri dari belenggu tempat ini. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Makam Jenderal Mingyan dan yang lainnya ketakutan. Aura yang memancar dari Myriad Bone Mingzu di depan mereka memberi mereka perasaan bahwa itu bahkan lebih menakutkan daripada Dewa Kematian.
Dan ketika makam Jenderal Mingyan dan yang lainnya tidak dapat bergerak, Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan dunia yang kacau mekar secara langsung menelan makam Jenderal Mingyan dan yang lainnya dalam sekejap. Di seluruh mata air laut mati, semua orang menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan Qin Chen dan air laut mati yang tersisa di luar. Ambil! Qin Chen dengan cepat menyerap sisa air laut mati. Air laut mati sangat berharga, dan Qin Chen secara alami tidak akan menyia-nyiakannya. Selain itu, dia juga akan menyingkirkan semua batasan yang tak terhitung jumlahnya yang Qin Chen telah ditempatkan sebelumnya tidak bisa meninggalkan petunjuk sedikit pun. Dan ketika Qin Chen dengan cepat membersihkan medan perang, pada saat ini, pemakaman Dewa Kematian yang jaraknya ratusan juta mil dari sini berada. Ledakan. Aura yang menakutkan membubung ke langit dari kuburan yang berkelok-kelok ini, dan pada saat yang sama, sosok agung langsung diproyeksikan ke langit yang luas dan gelap gulita. Sosok ini tingginya miliaran kaki, dengan sosok kabur, dan matanya seperti dua bintang gelap meledak dengan ekspresi kemarahan yang tak ada habisnya. Shen Ming Ghost King, beraninya kamu menghancurkan tiruan dari kursi ini tidak akan disumpah sampai mati bersamamu. Suara marah tanpa henti bergema di dunia ini, di mana seluruh pemakaman kematian terletak di bawah, banyak puncak runtuh langsung, dan bumi langsung datang. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di kuburan Dewa Kematian merangkak ketakutan, gemetar. Dewa Kematian, apa yang terjadi? Mungkinkah salah satu klonnya dihancurkan oleh Raja Hantu Hutan? Sebelum pikiran mereka jatuh, sosok Dewa Kematian yang luar biasa di atas langit tiba-tiba melangkah maju, dan segera melarikan diri ke kehampaan yang tak berujung. Dan kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya diaduk, dan Dewa Kematian menghilang seketika. Di bawah, banyak orang kuat dari pemakaman Dewa Kematian masih ketakutan, takut berdiri, dan ketakutan lama setelah Dewa Kematian pergi. Mata air laut mati. Qin Chen telah mengumpulkan tetes terakhir air laut mati, dan ketika semua air laut mati menghilang, terjadi ledakan, dan seluruh mata air laut mati langsung dimusnahkan. Termasuk saluran luar angkasa sebelumnya, yang dengan cepat menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, Qin Chen menyingkirkan semua batasan, dan setelah membersihkan tempat itu secara menyeluruh, dia langsung mengaktifkan kekuatan ruang, dan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tidak lama setelah Qin Chen meninggalkan mata air laut mati. Ledakan. Di atas langit tak berujung di kejauhan, aura menakutkan dengan cepat menyapu, dan setelah beberapa saat, ia mendarat di lokasi mata air laut mati, saat sosok ini jatuh. Seluruh kehampaan tempat mata air laut mati berada langsung mendidih. Ketika dia bangun, itu seperti awal mendidih, meledak dengan nafas keras yang tak ada habisnya. Bab 5312. Pelacakan Kematian. Sosok hitam pekat ini adalah tubuh Dewa Kematian yang berasal dari kuburan Dewa Kematian. Begitu Dewa Kematian datang, dia melihat sekeliling dengan wajah pucat, dengan basis kultivasinya, dia bisa tahu sekilas bahwa tidak ada nafas kematian di sini, dan tidak ada orang sama sekali. Dengan kilasan sosoknya, dia langsung datang ke tempat di mana mata air laut mati sebelumnya, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mata air laut mati pasti mata air laut mati. Sepertinya pesan yang dikirim kembali oleh avatarku tidak salah, tapi bagaimana dengan orang-orang tadi? Dan bagaimana dengan mata air laut mati? Wajahnya pucat. Dalam kapasitasnya, ini bukan pertama kalinya dia melihat mata air laut mati. Mata air laut mati sangat istimewa. Begitu muncul tidak bisa digoyahkan sama sekali, dan ada banyak bahaya di dalamnya. Bahkan penguasa daerah terlarang seperti dia tidak berani masuk, dan hanya bisa membiarkan mata air laut mati menghilang secara otomatis.
Menurut hukum tanah terbengkalai, sekali mata air laut mati muncul, ia tidak akan hilang dengan mudah dalam waktu singkat. Hanya pada waktu tertentu mata air laut mati akan menghilang dengan sendirinya, dan setiap kali mata air laut mati menghilang, tempat menghilangnya akan menghilang secara menakjubkan. Kekuatan ruang tampaknya telah memasuki pesawat ruang angkasa khusus. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dewa Kematian melintas, dan tiba-tiba muncul di kedalaman mata air laut mati. Benar saja, ada aura saluran ruang angkasa. Mata kematian suram. Dengan cara ini, tidak salah untuk mengatakan bahwa ada mata air laut mati di sini sekarang, tetapi mengapa laut mati muncul menghilang? Dan tidak ada jejak yang tersisa. Dia tidak bisa mengerti. Apakah itu Raja Hantu Hutan? Dewa Kematian tampak muram. Ketika dia datang ke tempat kejadian, dia samar-samar merasa bahwa masalah ini tampaknya tidak sesederhana itu. Jika itu benar-benar Raja Hantu Hutan, mengapa lawan melawannya begitu lama? Dengan kekuatan lawan, jika dia menembak dengan seluruh kekuatannya, tidak akan butuh waktu lama untuk menghancurkan salah satu klonnya. Dan dia tidak akan diberi begitu banyak kesempatan untuk melihatnya. Tapi dia jelas merasakan sebelumnya bahwa kekuatan turun adalah milik Raja Hantu Hutan. Dan tidak ada orang lain kecuali Raja Hantu Hutan yang membudidayakan kiro hutan di tempat yang ditinggalkan ini dan bisa mencapai tingkat ini. Atau apakah Raja Hantu Dunia Bawah sengaja membingungkan publik? Apakah itu Raja Hantu Hutan atau bukan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dewa Kematian menatap Senhan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja jika kamu pergi? Di depan ini kursi, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu tidak dapat melarikan diri. Melarikan diri dari kunci kursi ini. Setelah kata-kata itu jatuh, nafas kematian yang mengerikan tiba-tiba terpancar dari Dewa Kematian. Ledakan. Di atas kepalanya, sungai kematian yang luas muncul. Sungai kematian ini mengalir, dan banyak aura dalam berevolusi di dalamnya. Pada saat yang sama, sebuah kompas hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Tulang-tulangnya dihaluskan, dan cahayanya berkedip-kedip. Dewa Kematian mengulurkan tangannya yang besar, menangkap sesuatu langsung di kehampaan, dan kemudian langsung meninju kekuatan ketiadaan ke dalam kompas. Segera setelah itu, sungai kematian yang panjang di atas Dewa Kematian tiba-tiba bergolak dan nafas yang menakutkan kematian, satu demi satu, dalam sekejap, dia memasuki Netherlight Campus. Bersenandung. Di seluruh kompas, sinar cahaya aneh tiba-tiba menyala, dan sinar cahaya ini terus berirama dalam kehampaan, dan segera cahaya samar menunjuk ke fungsi yang tertentu. Kursi ini mempraktikkan jalan kematian. Siapapun yang membunuh klon kursi ini akan meninggalkan tanda kematian di kursi ini. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, kamu tidak akan bisa menyembunyikan dan melenyapkannya. Setelah suara itu jatuh, Dewa Kematian melihat ke arah cahaya ke arah yang dia tunjuk, sosoknya berkedip, dan tiba-tiba menghilang ke dunia. Dewa Kematian tidak menyerah, dia dengan cepat mengejar Qin Chen di sepanjang tempat Qin Chen melarikan diri. Sekarang dia tidak hanya mencari balas dendam, tetapi karena mata air laut mati menghilang terlalu aneh. Dan pihak lain dapat mengendalikan air laut mati. Anda tahu, pihak lain pasti punya rahasia besar. Dalam kehampaan yang tak berujung, Qin Chen terbang dengan cepat, meninggalkan laut mati. Setelah meninggalkan mata air laut mati, dia dengan panik terbang melalui kehampaan, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan krisis yang samar di dalam hatinya. Hati Qin Chen langsung tenggelam.
Dia terlalu percaya pada persepsinya sendiri, meskipun rasa krisis yang samar ini tidak jelas, sangat mungkin dia menjadi sasaran beberapa keberadaan. Reaper. Mata Qin Chen acuh tak acuh, dan tidak ada kemungkinan lain kecuali dia. Hanya saja saya sudah meninggalkan mata air laut mati untuk pertama kalinya, menghilangkan semua petunjuk dan bukti. Apalagi saya tidak tahu seberapa jauh dari mata air laut mati, dan pihak lain masih bisa melihat keberadaan saya, yaitu sedikit aneh. Desir. Berhenti. Mata Qin Chen suram, jika dia tidak menemukan masalah di tubuhnya, dimanapun dia melarikan diri, pihak lain dapat menguncinya. Maka sama sekali tidak ada artinya baginya untuk menyalahkan Raja Hantu Hutan. Leluhur Myriad Bone Netherworld. Qin Chen mendengus. Bawahanku ada di sini. Wangu Mingzu muncul di sebelah Qin Chen dalam sekejap, dan di samping Qin Chen, gadis kecil itu juga muncul lagi. Qin Chen segera memberitahu Wangu Mingzu bagaimana perasaannya. Tuan Muda Chen, apakah Anda menjadi sasaran? Wangu Mingzu menyipitkan matanya dan bertanya dengan ragu, mungkinkah Dewa Kematian telah meninggalkan bekas pada Anda, Tuan Muda Chen? Tentu. Itu bukan tanda. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata. Semua orang terkejut dan menatapnya. Itu adalah nafas kematian. Gadis kecil itu berkata kepada Qin Chen. Dewa Kematian seharusnya memasuki Tao melalui jalan kematian dan mencapai keteraturan abadi, jadi dia berani menyebut dirinya Dewa Kematian. Dan orang itu siapa yang mengendalikan jalan kematian memiliki metode khusus yang dapat merasakan nafas kematian pada siapapun. Kakak. Jika kamu membunuh tiruan orang ini lebih awal, secara alami akan ada nafas kematian yang ditinggalkan oleh pihak lain di tubuhmu. Nafas ini bukan tanda, tapi sisa dao besar. Orang biasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Persepsi, tetapi dengan kekuatan. Alam tatanan abadi Dewa Kematian, dia dapat merasakan nafas kematian yang samar ini, dan ikuti nafas kematian untuk menemukannya. Nafas kematian. Qin Chen menundukkan kepalanya dan menatap dirinya sendiri dengan serius. Tuan Jalan Kematian, memang ada kemungkinan seperti itu. Wangu Mingzu juga tiba-tiba menyadari. Lalu bagaimana cara menghilangkan napas kematian ini? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Sulit. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, nafas kematian tidak bisa dihilangkan, itu seperti cara sebab dan akibat. Dan Dewa Kematian itu adalah pria yang kuat dengan tingkat detasemen 3 kali lipat, dan kendalinya dari jalan telah mencapai ranah tatanan abadi, jalan kematian aura itu abadi. Dan bahkan orang kuat dengan level yang sama tidak dapat menghilangkannya, kecuali orang kuat yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari pihak lain. Maka ada kemungkinan untuk menghilangkannya secara paksa. Orang yang kuat dengan tingkat kultivasi lebih tinggi dari pihak lain. Hati Qin Chen tenggelam. Dewa Kematian sudah menjadi pembangkit tenaga 3 transenden di Eternal Order Realm. Jadi, jika Anda ingin menghilangkan nafas kematian ini, bukankah mungkin pembangkit tenaga listrik di tingkat kaisar untuk menghilangkannya? Gadis kecil itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Qin Chen, dan melanjutkan, tetapi meskipun nafas kematian tidak dapat dengan mudah dihilangkan, itu dapat diasimilasi. Asimilasi. Qin Chen terkejut. Ya, gadis kecil itu mengangguk. Yang disebut asimilasi, atau dapat dikatakan sebagai bagian dari dirimu, jika kamu juga dapat mengendalikan jalan kematian, kakak. Kamu dapat secara bertahap menghilangkan nafas kematian di tubuhmu dan sepenuhnya mengubahnya menjadi dirimu sendiri, kekuatan ini. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat basis kultivasinya, Dewa Kematian tidak akan dapat melihatmu kakak. Seolah-olah nafas kematian adalah setetes air yang tidak dapat menguap.
Tidak peduli bagaimana kamu menyembunyikannya, kamu tidak dapat menyembunyikannya. Tetapi jika kamu mencampurkannya ke dalam sungai besar, kamu tidak dapat menemukannya sama sekali. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.